Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu guru minta kesediaan anak IPA untuk menyiapkan temannya dulu. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Guru. Duduk, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Bu IPA. Ya baik anak-anak semua, periksa dulu kebersihan tempat duduknya dan rapikan pakaiannya. Kalau ada yang belum rapi dirapikan, dan kalau ada sampah diambil dan dibuang. Sudah? Sudah siap? Sudah. Oke, baik. Ibu guru absen dulu ya. Baik, siapa anak-anakku yang tidak hadir hari ini? Kenzo kenapa? sakit. Sakit. Ada lagi? Ada Aksan. sana deh. Aksan kenapa? Sakit. Oh iya. Kita doakan Kenzo dan Aksan semoga cepat sembuh dan berhadir bersama dengan kita belajar. Oke baik, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial atau biasa disingkat AA. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dinamakan AI, Artificial Intelligence. Jadi itu ya, kecerdasan artifisial, KA dengan AI itu sama ya. Oke, baik, anak-anakku semua, sebelum kita lanjut. Nah, anak-anakku semua, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anakku bisa menjelaskan pengertian apa itu kecerdasan artifisial. A. Kemudian yang kedua, anak-anakku bisa menyebutkan contoh pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari dalam beberapa bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang transportasi, dan bidang hiburan. Yang ketiga, anak-anakku dapat menunjukkan sikap etis dalam menyikapi penggunaan kecerdasan artifisial. Yang keempat, anak-anakku bisa mensimulasikan penggunaan kecerdasan artifisial secara sederhana. Baik, nah coba kita lihat di atas. Yang pertama, ini adalah contoh gambar robot KA atau robot AI. Nah, robot ini fungsinya untuk apa? Membersihkan. Ini contoh kecerdasan artifisial. Robot yang bisa membersihkan. Yang kedua,
pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian serius menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Itu ada beberapa penggunaan AI dalam berbagai bidang. Baik anak-anakku, sekarang coba kita lihat di atas. Tadi ada di dalam video tadi ada sampaikan pengertian AI atau kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial atau AI itu adalah kemampuan komputer, mesin, atau alat AI untuk berpikir, belajar, dan melakukan seperti manusia. Tetapi AI tidak bisa menggantikan manusia. Oke, nah kita lihat bagaimana AI itu belajar. Di atas ada input, ada proses, dan ada output. Input, proses, dan output. Jadi ada 3 ya. Nah kita lihat inputnya. Input itu berarti dimasukkan. Proses itu berarti diproses. Output itu adalah hasilnya. Coba kita lihat ya. Kita masukkan inputnya. Ini ada beberapa gambar. Gambar apa ini? Gambar ikan. Gambar ikan ini dimasukkan. Setelah itu dimasukkan ke AI. Setelah itu gambar-gambar ikan ini akan diproses. Setelah dalam mesin AI diproses. Nah, apa outputnya? Apa keluarannya? Ini gambar-gambar ini. AI bisa mendeteksi bahwa ini adalah gambar ikan. Nah, lihat. Ada ikan, ada gambar ikan, kemudian diproses. AI yang proses mendeteksi ini gambar apa semua ini. Nah, setelah itu keluarannya dia akan mendeteksi sebagai ikan. Oke, bagus. Nah, sekarang manfaat AI. Yang pertama membantu pekerjaan manusia. Yang kedua memudahkan bekerja. Yang ketiga Membuat permainan jadi seru. yang keempat Bisa mempertemukan kita lihat AI atau kecerdasan artifisial dalam bidang pendidikan. Nah, contohnya AI dalam bidang pendidikan adalah ruang guru. Pernah buka ruang guru? Pernah buka? Nah, di dalam ruang guru itu banyak apa?
penyakit. Kemudian AI dalam bidang transportasi. Pernah buka Google Maps? Google Maps fungsinya untuk apa? Untuk menunjukkan Nah, untuk menunjukkan arah jalan atau tempat. Kalau Google Maps dengan Waze ini Waze, ini Google Maps dan Waze ini hampir mirip. Jadi kalau kita masukkan rute bilang, misalnya kita sekarang ada di Kelurahan Mulut, kita mau ke Palopo, kita dibuatkan rutenya, jalannya. Sudah dalam Google Maps, kita juga bilang, oh di sini, jalan di sini lagi padat kendaraan. Biasa ada yang kuning biasa, itu ada padat kendaraan. Nah selanjutnya dalam bidang hiburan, nah ada pernah buka YouTube? YouTube ini merekomendasikan video yang kita favoritkan atau kita sukai, atau kita mencari video pembelajaran muncul. Spotify, pernah buka? Pernah buka? Spotify ini apa? Musik menyarankan kita musik yang disukai. Netflix, pernah? Ya, tempat nonton film yang disukai. Kemudian resiko penggunaan AI. Yang pertama, mengurangi lapangan kerja. AI dapat menggantikan pekerjaan manusia. Apa tadi? Jadi customer service. Sekarang sudah bisa AI yang menggantikan itu. Jadi berkurang lagi lapangan pekerjaan manusia. Selanjutnya, ketergantungan pada teknologi. Jadi kita selalu pakai, selalu tidak mau berusaha. Selanjutnya, privasi data terancam, jadi hati-hati menggunakan AI. Selanjutnya, kurangnya emosi dan kreativitas atau membuat manusia menjadi malas. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Kemudian kesalahan data. Jadi AI itu tidak 100% dipercaya. Jadi kita harus memilah-milah, memilih mana AI yang benar. Oke? Nah, yang harus diperhatikan kalau kita anak-anak sekolah, yang pertama jangan terlalu lama main HP. Kemudian tetap bermain dengan, jangan selalu main dengan HP atau gadget yang lain. Tetap berpikir sendiri. Jangan mengandalkan selalu AI. Kalau saya mencari pengertian ini, saya mau buka Google. Jadi usahakan kita juga berpikir, jangan cuma AI yang berpikir. Kemudian jaga rahasia pribadi, tidak boleh memasukkan data-data pribadi, ya. Kemudian minta bantuan orang tua, mendampingi orang tua, harus mendampingi. Nah, hal yang perlu diingat, AI pintar, tetapi bukan manusia. AI tidak punya perasaan, tidak punya otak untuk berpikir, ya. Jadi AI beda dengan manusia. Manusia bisa merasakan, AI tidak. AI cuma belajar data-data yang dimasukkan ke dalam mesin AI itu yang diolah dan diproses
input, proses, dan output. Kalian juga nanti akan menuliskan apa manfaat AI dan apa resikonya penggunaan AI. Mengerti? Baik, Ibu Guru akan bagikan untuk LKPD. Sekarang ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan, Nak? Siap bekerja? Siap, silakan kerjakan. Kalau ingin ditanyakan, tanyakan sama Ibu Guru ya. Oke. Ini tidak digunting. Ini nanti yang mau disimulasikan. Ini yang digunting, ditempel di sini. Ya, tuliskan dulu pengertian AI di sini. Tuliskan pengertian AI. Kemudian tempelkan di sini. Pilih yang mana ikutan AI di bidang pendidikan, yang mana bidang kesehatan, yang mana bidang transportasi dan hiburan. Di sini bidang kesehatan, pendidikan, bidang kesehatan, bidang hiburan, bidang transportasi. Di sini bidang pendidikan dan pendidikan. Yang mana dari yang tadi itu? AI dalam bidang pendidikan. Yang mana saya tadi? Berarti dia ditempel di sini. Kita satu. Pilih yang mana? Kan berapa tadi? 15 tahun. Ya, oke, mengerti? Ya, kelompok di sini, catat 16 ini. Tulis dulu pengertiannya AI. Pengertiannya AI. Tulis dulu pengertiannya AI di atas. Tulis di sini bidang pendidikan, bidang hiburan, bidang transportasi, dan bidang kesehatan. Tempelkan ini. Gunting ini yang mana termasuk? Ini tidak digunting ya. Ini proses untuk tidak digunting. Tuliskan dulu pengertian AI di sini. Pengertian AI di sini. Digunting itu. Tulis pengertian AI di sini. Besar ya. Tulis besar. Setelah itu gunting. Yang mana termasuk bidang pendidikan? AI bidang pendidikan sini. Nah, tulis sini. AI bidang pendidikan. Oh, yang termasuk tinggal kamu tempel. Oh, ini. AI di bidang kesehatan yang mana tadi? AI di bidang hiburan yang mana sini? AI di bidang transportasi. Oke, ngerti? Ditulis manfaatnya AI dan risikonya. Oke? Ini nanti disimulasikan ya.
Dibawa sininya. Semua. AI itu ada di bidang pendidikan, bidang kesehatan, transportasi, dengan hiburan. Yang 4 bidang ini saja. Ada berbagai macam bidang ya nak. Cuman yang kita praktekkan hari ini bidang pendidikan, kesehatan, transportasi dan hiburan. Tugasnya sama, pilah-pilah dan pilih-pilih nih yang mana termasuk bidang pendidikan, ya bidang pendidikan, ya. Bagi tugas ya. Oke baik, sudah selesai mengerjakan? Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan dan hasil diskusi kelompok. Kita akan spin yang mana kelompok yang akan tampil pertama. Kita lihat ya. Kelompok yang akan tampil pertama adalah kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan naik belakang. Perkenalkan kami dari kelompok 3, nama anggota kelompok Riki, Samad, Nisa, Naila. Manfaat AI adalah membantu pekerjaan manusia, memudahkan belajar, membuat permainan jadi seru. Bisa membantu dokter, guru, petani, dan lain-lainnya. Risiko AI adalah mengurangi lapangan kerja. AI tidak dapat menggantikan pekerjaan manusia. Ketergangguan pada teknologi, privasi data terancam. Kurangnya emosi dan Kreativitas. aktivitas atau membuat manusia malas. Kesalahan data dan bias. Silakan tampilkan pengertian AI. Baca pengertian ya. Sekarang. Pengertian AI. Teknologi yang Memungkinkan komputer atau mesin dapat berpikir secara sama baca ini AI di bidang pendidikan. Yang pertama apa ini? Apa namanya ini? Chatbot. Kemudian ini
Manfaat AI: 1. Membantu pekerjaan manusia. 2. Memudahkan belajar. 3. Membuat permainan jadi seru. 4. Bisa membantu dokter, guru, petani, dan lain-lain. Risiko AI: mengurangi lapangan kerja. AI dapat menggantikan pekerjaan manusia. Ketergantungan pada teknologi. Privasi data terancam. Kurangnya emosi dan kreativitas atau membuat manusia malas. Kesalahan data dan bias. Berikut saya menjelaskan prinsip AI. AI atau PA adalah kecerdasan artifisial, adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin berpikir seperti manusia. Pertama, AI di bidang pendidikan, ruang guru, Genius, chatbot, Google Classroom, dan Canva. Bidang kesehatan, membantu dokter untuk memeriksa pasien, membantu dokter untuk melihat gangguan pasien, dan membantu dokter membuat obat. AI di bidang hiburan, kita lihat ada aplikasi Spotify dan aplikasi Netflix. Bidang trans, ada Waze dan di sini adalah kendaraan otomotif, juga Google Maps. Sekarang akan mensimulasikan cara kerja AI. Berikut adalah cara AI kerja. Pertama, AI akan menginput gambar hewan, lalu dia memproses dan ayam adalah outputnya. Demikian dari kami kelompok 1. Terima sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota: Aikal, Mawar, dan Fani. Manfaat Pengertian AI menurut kelompok 2. Silakan baca. Pengertian AI adalah teknologi yang memungkinkan atau mesin dapat berpikir seperti manusia. terus AI di bidang Yang pendidikan, ada guru. Sekarang kelompok 2 akan mensimulasikan cara kerja AI. Kan?
mengurangi lapangan pekerjaan, membuat manusia malas. Baik anak-anakku, semua sudah mengerti? Bagaimana pelajaran hari ini, seru? Oke, nah sekarang kita tutup pelajaran hari ini. Mudah-mudahan pelajaran hari ini boleh dipahami, boleh dimengerti dengan baik dan diaplikasikan dalam kehidupan. Oke anak-anakku, cukup sekian untuk pembelajaran tentang kecerdasan artifisial hari ini. Ibu guru tutup.